Iya, sumpah. Berdoa selesai. Bentar, gue benerin. Kalau kayak gini kedengeran nggak? Atau masih tetap? Better, better. Udah denger. Oke. Gue lagi sakit. Makanya nggak seberapa bisa keras. GWS Vino. Iya, GWS makasih. Bang. Kok malah Spotify sih? Iya, jadi gue mau bahas soal Bumar karena nggak tahu apa yang bakalan dibahas. Jadi kemarin Bu Maryamah itu bilang kalau beliau ngajuin beberapa soal ke Pak Ruza. Sebenarnya kalau kata Pak Ruza, soal ini tuh terlalu susah buat live coding besok. Tapi apa salahnya kan belajar? Sebelumnya udah dibuka kan W3 School-nya. Soalnya sebenarnya coding itu nggak ada jawaban pastinya. Semua itu balik lagi ke algoritma masing-masing orang sendiri. Asal kalian punya dasarnya, bisa ngerjain. Makanya pas kemarin Yaspa suruh buka W3 School, tolong dibuka. Soalnya kalau kalian tahu dasarnya aja, kalian bisa kok ngerjain 5 nomor dari Bumar yang katanya Pak Ruza susah ini. Yang nomor 5 maksudnya. Nomor 1 sampai 5 itu sebenarnya bisa kalau kalian buka W3 School. Bukan yang kemarin tuh yang dimaksud nomor 5 doang ya? Nggak tahu ya. Lagi ya ya udah sih. Ya udah. Nomor Lanjut satu lanjut. langsung ini gimana ya? Langsung aja kali ya. Langsung coding. Nomor 1, di sini kita disuruh deteksi huruf vokal atau konsonan. Huruf konsonan itu kan banyak, berarti kita ngeceknya yang huruf vokal aja. Ada ada A, I, U, E, O. Nah, dari A, I, U, E, O ini bisa kita buat percabangan yang paling gampang. If, oh benar, input dulu. Huruf sama dengan input, masukkan huruf. Kan udah nih dapat input hurufnya. Misal kalau kita langsung print huruf, kalau kita masukin A kan hasilnya A nih, udah. Nah, sekarang gimana caranya deteksi itu vokal atau konsonan? Karena tadi gue bilang konsonan itu terlalu banyak buat dicek, kita bisa ngecek pakai vokalnya aja. Jadi kita buat percabangan, ada A, I, U, E, O. Itu cara ngedrag ke bawahnya pakai apa itu? Vin? Oh ya, iya ya. Ya, Jangan dikasih deh, tahu dulu. shortcut. Gak apa-apa, kalian kasih tahu. Oke, jadi kalau kalian pakai VS Code tuh banyak shortcut ya. Kayak ini kursornya bisa banyak, bisa nulis berapa line langsung. Itu pakai Ctrl Alt atas atau Ctrl Alt bawah. Jadi kalian bisa nulis hal yang sama barengan. Jadi gitu. Mungkin, nah, kita mau ngecek huruf A ini, huruf ini konsonan, vokal atau konsonan. Berarti karena kita cek yang vokal doang, berarti bisa kayak gini. If huruf sama dengan sama dengan A, A itu nanti print hasilnya konsonan. Eh, Vokal, sorry. Terus lagi else if huruf sama dengan I itu print vokal lagi. Kita bikin sampai Astagfirullahaladzim, sorry. A, I, U, E, O. Nah, selain huruf vokal ini berarti kan konsonan. Berarti kita tulis else print konsonan. Udah, gini doang. Huruf A. Itu belum Astagfirullah.
Belum masuk Oh ke ya, string itunya. Belum masuk ke string IO-nya. oh iya, sorry. Eh sama ini. Perlu pakai yang versi kapitalnya nggak? Ya Nah, kan A besar sama A kecil gitu. itu juga bisa ditambahin, tapi ntar habis ini deh. Nah, kan udah nih, kita tulisnya huruf A itu vokal. Nah, tapi kata Mirza tadi, di sini ada bug. Kalau kita pakai A besar itu keluarnya konsonan. Di mana tuh? Soalnya Python ini eh, nganggap A, I, U, E, O ini sebagai string, bukan sebagai huruf yang ada huruf besar, huruf kecil. Berarti kita bisa tambahkan di sampingnya ini or A besar. Di sini lagi or I besar, or U besar, or E besar, or O besar. Harusnya ini udah benar. Kalau kita O besar, tetap vokal. Nggak kayak tadi. Ketika kita, kalau tadi ketika kita masukkan A besar itu keluarnya konsonan. Tapi karena sekarang udah ditambahin or, jadinya bisa keluar vokal. Mungkin ini aja. Ada cara lain. Kayak yang gue bilang, kalau kalian buka Waitress, kalian bisa nemuin cara lain ngerjain soal ini. Kayak misalnya, gue kemarin pakai ini, pakai array. Ini contoh aja. Kodenya bakalan lebih pendek soalnya nggak ada percabangan yang terlalu banyak. Input masukkan huruf, terus kita bikin namanya array list. Di sini list huruf vokal sama dengan A, A besar, I, I besar, E, E besar, U, U besar, E, O, kok nol, O besar. Nah, ada namanya, kalian mungkin udah tahu in range ya. Ntar ada chat. Kalau input angkanya gimana biar. Nah, ini juga bisa nih kata Evan, yang input lower. Terus ada pakai lower bisa. Ntar, Pak, selesaiin dulu deh pakai array. If huruf in vokal. Jadi dia ngecek apakah huruf yang kita masukkan yang input ini ada di vokal. Jadi kita bisa print dia jadi hasilnya vokal. Sedangkan kalau lain yang ada di dalam array vokal ini, itu bisa print konsonan. Hasilnya bakalan sama. A vokal. Kalau kita masukin J konsonan, J kecil pun konsonan. Tapi kalau kita masukin angka itu keluarnya bakalan bakalan hasil apa? Masukin sebuah bilangan itu bakalan keluar konsonan kan? Nah, sebenarnya bisa pakai try except tapi kayaknya nggak bakalan dipakai ya try except di semester 1 ini. Misal listnya ditaruh di atas input, naruh gantinya nggak ke output. Nggak apa-apa sih. Soalnya kan eh, ini kita deklarasiin sebuah list yang bakalan dipakai di bawah. Asal ya. Asal ini listnya di bawahnya, jangan di bawahnya if. Kalau di bawahnya if, baru nggak bisa. Aduh, bentar. Hah? Oh bisa. Sorry. Ternyata bisa. Nah, benar kata Mirza. Pakai solusinya Mirza tuh bisa. Jadi ditambahin kalau
nggak ngaruh sih. Nggak tahu ya, gue belum belajar OOP, Object Oriented Programming. Nah, kalau kata Mirza tadi bisa ditambahin kayak gini, huruf lebih dari sama dengan nol. Loh Mir, kalau misalnya gue masukinnya minus gimana dong? Ah, ya Hah? buat satunya lagi kalau gitu or. Or Oke, huruf kurang dari oke, oke. sama dengan nol. Berarti ditambahin or huruf Nggak kurang kepikiran dari ya? Lu sama juga. dengan Apa? nol. Coba sih. String bukan huruf. Kalau misalnya yang dimasukin ini, kalau yang dimasukin kayak Eh, jangan sama lupa itu dengan ini kasih petiknya. yang mana? Ya itu dua-duanya nolnya. Gak usah dong. Harus dong. Error nanti. Coba. Coba ya, Kalau aku nggak pakai taruh di, coba. aku taruh di atas ini ya. Ya, Soalnya kan algoritmanya pakai yang ini tadi. 6. Oh, kok vokal? nah kan. Soalnya kan kebacanya itu masih string. Jadi harus di stringin dulu hurufnya. Oke, berarti begini. Baru bisa jalan dia. Nah, coba. Tutup vokal, Mir. Gimana ya? Anjing, bener. Maksudnya vokal. Nah, apa? Oh, ini Coba. algoritma aku salah. Oh, Kadang ada aja user yang jahil. Ada caranya sih nggak pakai try except, pakai nested if. Emang hurufnya ditulis 2 kali? Bisa sekali malah. Eh, tadi aku error. Loh, sekarang bukan huruf. Inputnya itu di atas. Inputnya. Nah itu, atas-atas. Search bar. Iya emang Ah, bukan coba. huruf. Oke. bener kan? Gini sebenarnya ada cara lainnya. Kita pakai nested if. Jadi if yang di dalam Eh, if huruf in range, bukan in range. Apa ya? Yang A sampai Z tuh gimana sih? ini Hmm? pakai yang kayak itu tadi. Kayak yang if huruf lebih besar sama dengan A, terus N huruf lebih kecil sama dengan Z. Pakai kayak yang apa? Yang apa? Yang angka tadi. Sama dengan ya. Nah, terus jangan lupa dipetik juga ya. Ah, lebih kecil sama dengan sama or kapitalnya. Panjang Itu banget di dong. ya namanya manual. Ribet banget sih usernya. Disuruh nulis huruf juga masukkan huruf. Itu nggak dikurungin dulu. Oh langsung bisa. LC. Titik 2. Bentar, habis ini. Bukan huruf. Bukan huruf Jahil kocak. amat. Kita bukan huruf. Oke, sudah benar. Pola Kasih emot, harapan. kasih emot. Kasih emot aja. Buat Windows titik. Jelas. Ya, jadi kalau ada user jahil, padahal di sini udah jelas inputnya masukkan huruf ya, bisa bikin kayak gini. Atau kalau yang ribet pakai try except, itu di antara N1 sama N2 nggak perlu pakai tanda kurung ya, dua-duanya ya, bisa langsung ya. bisa. Bisa. Oh, aku pikir harus dikurung dulu. Enggak harus. Hmm, Mau nanya, Apa? itu yang awal tadi itu kayak gimana maksudnya yang lebih besar, lebih kecil yang A sama Z?
Jadi ini ngeceknya bakalan bakalan ngecek antara A sampai Z doang. Jadi selain antara A sama Z, kayak misalnya dolar, ada logo semikolon, ada logo apapun itu, dia nggak Oh, bakalan masuk ke masukin. if yang ini, langsung masuk ke Selain else huruf bukan huruf. alfabet. Iya, betul. Jadi tuh Ah, dia dari awal tuh udah kayak ngasih tahu bahwa yang ininya tuh yang huruf tuh A sampai Z gitu kah? Ya, mm-mm. dia ngefilter. Kamu nginput apa nanti difilter sama dia. Kalau misalkan itu masuknya huruf, nanti langsung masuk ke if elif yang di bawahnya itu, yang di sampingnya itu. Heeh. Oh, Eh, paham, paham. Sebenarnya ada cara lain. Kalau kalian buka Wetri School, itu kalian bisa kayak gini. Huruf titik is alpha. Nah, ini bakalan ngecek huruf ini alfabet atau bukan. Ah, Udah, Nah, gitu pakai itu doang. aja. Pakai ini juga cerdas ya. bisa. Aku Apa Makanya nggak aku bisa? aku Waitress, nggak nemu itu aku pakai masa manual. nggak ada? Harusnya ada sih. Nggak tahu ya. Atau aku belajar di web lain. Nggak pasti aku nggak buka Witri School. Oh, makanya buka Waitress School. Coba Di sih, sana coba, udah. coba, coba. Coba coba coba. Input. Misal masukin angka. Bisa, bukan huruf. Udah. Eh, Kalian masukin Kalau isi. sekarang dolar angka. dolar dolar. Dolar, Oh, dolar. nggak bisa itu. Bisa. Kalau Nih, dolar misalkan itu. hurufnya lebih dari satu gimana? Huruf terus angka. Ah, coba yang Konsonan. Ribet banget usernya. Gue tampol juga lama-lama. Bukan oh, huruf bukan dia. huruf. Soalnya bukan alfanumerik. Kalau Ada inputnya itunya, dua ada huruf angkanya. atau lebih. Kalau inputnya dua huruf atau lebih. Ya gimana ya. Udah bener itu udah bener, udah aman. Kalau kalau bukan kalau itu. Udah Vin, Oke, go Vin. udah ya. Mungkin dari Oh, Ah, sini nggak ada. doang. Kalau input dua huruf mungkin konsonan paling printnya. Tergantung huruf pertama. Aku habis Oh, join. langsung ngambil Konsonan, huruf konsonan, pertama doang. konsonan. Enggak, konsonan, konsonan. Ya, Salah, salah. konsonan Ayo. soalnya. Coba di gambarnya masih ini enggak? Inputnya ditulis sebuah huruf. Oh, masukkan sebuah huruf. Oke, oke. Coba ada apa? Lu aja tadi aku juga nunggu. Mbak Najwa Itu tolong mic-nya mic-nya. Maaf. aman. Oke, langsung nomor dua. Nomor dua ini udah pernah dikerjain kayaknya di tugas. Udah. Yang apa Mau ya? dikerjain lagi atau enggak nih? Ini Ada kok. sama kayak yang BMI kan? Iya, Cuman lebih mudah sebenarnya nih, soalnya nggak sama pakai kayak rumus-rumus. BMI, nggak ada Ya, rumus-rumus. Ini Hmm. kalian tinggal bikin Elif, percabangan. elif, if. Ya, oke. Yes. Mungkin ini di skip atau gimana? pakai aja lah, kan Nah, oke, gampang. kerjain aja. Pertama berarti kita buat input nilai. Ya. Karena nilai itu integer ya, kita harus deklarasiin kalau nilainya eh, Aja. variabel nilai ini integer dulu. Kalau nggak gitu ntar error. Jadi string Bisa nanti. nggak error? Ngitungnya pakai yang tadi. Di, Jadi string. di stringin. Ngitung pakai string. Aduh, bentar. Masukkan nilai. If nilai itu di bawah 55, eh, print langsung hurufnya aja kali ya. Astagfirullah. Print elif nilai di bawah di atas sama dengan 55 or n N. nilai di bawah sama dengan sampai 67 sampai 6 gini aja deh sampai 68 print D Oke. Copy semua. Dan seterusnya. ya dan seterusnya. Bentar kita selesaiin dulu aja. N nilai kurang dari sama dengan 78 cek
Alif. Lebih dari 78 and nilai kurang dari 86 print Ini yang aduh, boleh. boleh, nggak ada yang Boleh. larang. Aku kemarin dari yang 100 dulu kok. Ini bisa pakai L1 Alif ya. Nah, Amen. kalau ini pakai else nanti 120 bisa masuk. Iya. Oke, sudah. Kalau nilainya 6 dapat E. Kalau nilainya 90 dapat A. Jadi kayak gini. Ini sebenarnya udah pernah dikerjain kok, yang berat badan itu. Jadi harusnya bisa lah. Hmm. Kalau nilai, oh gitu juga bisa. Good siapa good Tapi ke bagus ya. convert integer. Kalau masukin koma. Kalau usernya masih masukin koma gimana? Langsung ke integer, komanya dihilangin sama dia. Iya. Kecuali aku nulisnya inputnya float. Nah kalau Nah itu kayak bisa gini koma. bisa, sama aja kok. Float sama integer sama-sama bisa iterate, itu sama-sama variabel yang bisa di iterate, Hmm. apa ya bahasanya? Ya gitu deh. Gue kelihatan kayak nerd banget, gak suka. Apa sih? Oke. Ya itu tadi. Kalau algoritma aku ada dikit beda. Aku pakai range karena ngetiknya kepanjangan kalau yang kayak tadi. Sama aja. Boleh. Boleh. Makanya Oh, nih. Gimana gimana gimana? eh, Liatin punya Uvin tadi. kayak gini. X range 55 55. Oh, berarti kalau langsung interest 55 berarti 0 sampai 54 gitu ya? Yeps. Oke, 55. Oke. Ya. Terus Terus bawahnya gua, kalau langsung kamu else. iya aku males ngetik lagi. Minus 120 alaan. Iya, Iya, 120 ah. ya males bro. Oke, lanjut mungkin nomor 3. Nomor 3 ini, aduh, nomor 3 ya udah, tinggal masukin bill 1 sama dengan int info. Oh, Ntar, mungkin Bill ini bill bisa bill. bisa bikin yang kayak gini ya, yang tadi bil, aku bil. kasih tahu Bilnya. Science guy. input masuk Cara kalian mau pakai kayak gini atau kalian mau buat satu dulu terus kalian kopasin sama aja sih. bilangan, di sini bilangan 1, di sini bilangan 2, berarti di sini 1, di bawah 2. Nah, ini tinggal pakai percabangan biasa sih. If bilangan 1 lebih besar daripada bil 2, kok percabangan? Iya sih percabangan. Print bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Else print, ntar males ngetik, bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1. Udah selesai. Sama-sama dengan. Nggak sih? Sama dengannya. Oh, oh iya. Alif Kopi aja. 1 sama dengan. Oh ya, kalau sama dengan itu sama dengan ya, bukan sama dengan doang. Kalau sama dengan doang, soalnya kamu mendeklarasikan bilangan 1 itu apa. Tapi kalau Yes, sama sir. dengan itu artinya kamu
membandingkan dua bilangan itu apakah sama atau tidak. Kalau misalnya temen aku langsung sama siapa dong? Hah? Gemah. Di mana Kak? Di gua kah? Bilangan 1 sama bilangan 2 sama dengan bilangan 2. Oke. 10, 10. Tuh, 10, 10, bilangan 1, bilangan 2. 10, 20. 20. Bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1. Bilangan 2 tadi kan 20 nih. Terus 100 sama 10. Bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Selesai. Ada lagi user yang cerewet. Biasanya orang Kalau main Bang, Iya. kalau main Bang. Bang kalau minus Kalau- gimana? ya udah lah, kalau minus 10 sama 10 ya udah bilangan 2 lebih besar dari 1, nggak usah. Kan udah. Buat bilangan program menggunakan perulangan. Ini udah kan ya? Langsung ke nomor Udah, 4 udah. kali ya? Bang kalau masukin huruf gimana Bang? Error dong, soalnya kan ini integer mintanya. Iya, error. Tuh, value error. Dia mintanya integer kan. Orang di sini juga udah disuruh masukin bilangan. Ribut aja. Usernya tolol berarti ya Bang ya? Iya, kesalahan user. Kesalahan user. Tambah lagi if input sama dengan str. Salah Goblok. masuk. Emang bisa kan udah diintegerin anjing. Emang bisa gitu? Nah, Nggak itu tahu Bang. ya. Cobain. Gak bisa gak sih? Langsung ke nomor 4 ya, mungkin. Perulangan. Berarti kita mulai pakai for atau while. Tapi untuk saat ini, untuk buat yang ini lebih enak pakai for. For. Karena lebih enak Easy aja. bridge. Soalnya kita nggak perlu ininya, nggak perlu iteratornya dipakai. Nanti ada kalanya, contohnya di nomor 5 itu iteratornya bakalan kita pakai. Jadi pertama kita masukin bilangan awal kan ya. Bil awal itu integer input, masukkan bilangan awal, terus banyak bilangan, integer input, masukkan banyak bilangan. Ini ya, buat misalnya kalian bikin variabel itu buat yang gampang dibaca lah, biar user ya nggak semua user bisa baca sih sebenarnya, cuman biar kayak kita kan masih kuliah, Bumar ngecek tuh biar gampang. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Kadang juga kalau kita coding ratusan baris kan juga bingung sendiri. Mudah diri sendiri juga sebenarnya bikin variabel yang gampang dibaca itu. Jadi itu VS saranku Code sih. bisa Ctrl F nggak sih? Bisa. Bisa. Kalau Jupyter nggak tahu, nggak pakai Jupyter. Bilangan awal. Nah, kita mulai pakai for. Ini Kalau di sini penambahannya kan cuma 2 angka doang. iya. Kalau di soalnya Bu Maryama itu cuma 2 angka doang. Oh, ya. Oh iya, di sini di soalnya belum kutulis ya berapa. Sorry. Itu maksud soalnya berarti emang penambahannya 2 tah gitu. Harusnya iya, cuman aku lupa nulisin. Atau penambahan plus 2. Aduh. Kevin itu bukannya yang diminta genap ya? Hah? Yang diminta Nah, angka bisa genap. jadi. Bisa jadi. Bentar, aku buka soalnya ya. WhatsApp. Jadi kalau Baca kita peta. Awas. Aman, Aman, Bro. Nggak Aman, ada Bro. apa-apa. Tuh. Gak bahaya. Vin bakal di-record nggak? Oh, di-record. Di record. Ini auto penambahan 2. Arsip. Oh ya, auto penambahan apa? 2. Arsipnya dong.
Oke. Arwen. Jangan dong. Jangan buka arsip dong. Ya kan, Lihat diarsip, grup leak. Udah. Jangan buka arsip dong. Udah, ini aja lah. Kita kan belajar coding. Bukan Kenapa belajar. guyonan internal Bukan masuk sini? bukan belajar memahami. Jangan guys. Final lagi ini guys. Udahlah. Jadi kita pakai for loop ya. Soalnya lebih gampang daripada while loop. Kita mau banyak apa perulangannya kan sesuai banyak bilangan. Berarti kok gue lupa tiba-tiba, sorry. For in range. Bejir. Gila kan. Range. Banyak. Sorry guys. Bilangan coy, bilangan awal dulu. Tenang. Gara-gara Arwen nih suruh buka arsip gue kepikiran. Sorry. Berarti kan pertama kita print dulu bilangan awalnya. Iya apa ya? Ya. Print dulu bilangan awalnya. Awal. Terus di sini kita Tambahin. bill awal sama dengan bill awal plus 2. Nah, kalau yang biasanya dipakai kayak gini. Ada di Python itu ada namanya auto increment. Jadi kita nggak perlu nulis lagi nih bill awal di sini. Ntar aku kasih contoh dulu deh. Kalau yang kayak gini sebenarnya udah selesai. Misal di situ kan 10, banyak bilangannya 5. Nih, keluar hasilnya nih 10, 12, 14, 16, 18. Nah, Kan di Python itu ada horizontal. namanya auto increment. Jadi bisa nulisnya kayak gini dong. 10, 2. Hah? Kamu masuknya 2 nggak 5. Oh iya ya. 10, 5. Astagfirullah. Sorry. 10, 5 nih. Udah nih. 10. Sama aja sebenarnya. Terserah kalian. Nah, kalau emang kalian pengen kayak gini, hasilnya yang keluar kayak gini, Gimana tuh Kak? ini emang perlu diajarin ya? Bikin list, ajarin. Ajarin aja. Nggak usah pakai list tau. Bisa ini gimana tuh? Biar ngeprint ke samping ya. Iya. Oh, Yes. Ini kan vertikal. keren. 5. Nih, tapi di akhirnya ada koma, ganggu banget. Sorry. Jadi harus. Oh, memang gitu ya. Ada Ya, koma. ini lagi-lagi kalau kita buka Web3 School bakalan diajarin print kayak gini. Makanya buka Web3 School guys. Kalian belajar dasarnya dari sana. Terus asal Cocok jadi algoritmanya marketing Web3 Schools lu, Vin. anjir lah. Vino Buka tuh Web3 rencananya mau jadi brand ambassador coy. Di paling Web3 School. Di paling Web3 School. Enggak, soalnya coding itu kalian belajar dasarnya. Terus buat algoritma, buat ngasah cara berpikir itu coba aja kerjain soal-soal yang misalnya ada soal dari Bu Mariama atau kalian nemu soal di Web3 School. internet. Web3 School juga ada soal tapi soalnya mungkin soal dasar buat ngasah teori kalian. Terus ada HackerRank. HackerRank itu kalau udah mulai paham dasarnya coba HackerRank. Mungkin yang kalau yang dipakai Bu Mariamah ini kalau kata cutting ya. Bu Mariamah itu sering ngambil soal dari Adabit. ADP. Adabit. Ada Premiere. Kalian mungkin ada emang Adabit terbatas. Ya kayak gitu tapi Bu Mariamah biasanya ngambil dari sana. Kayak HackerRank. Ya kayak HackerRank tapi kalau kalian sudah mulai advance, kalian bisa mulai lanjut ke LeetCode. Ini biasanya dipakai soal-soal coding yang dipakai buat interview Facebook, Amazon.
Jadi mending Ya, langsung lihat kayak code aja ya. kayak Ya jangan competitive dong. programming gitu ya. Ya, Kan biar itu langsung kerja. di lead code itu ada banyak banget kayak event-event lomba, Masalah-masalah gitu kan. event-event ya event-event yang Program-program. itu berhadiah. Tiap minggunya ada. Mungkin kalau kalian gabut bisa lah main ke lead code. Main Ya. bareng yuk. Main bareng Login, anjir. login. Main ngoding, Login dam. mabar ngoding. Bareng ngoding. Oke, Aku buat pakai nomor Dangler. 5. Nomor 5 ini yang katanya Pak Ruza susah ya. Lead code. Ini gue sama Fazil ngerjain lama banget. Hasilnya kayak gini. Keren. Tapi kalau kata Bu Mariamah juga bisa, misalnya kita bikin list dulu. Oh, terus disuruh Iya. anjing. Kita ngelup. David. Kalau misalnya yang ditanyain cuman prima 1 sampai 100, prima kurang dari 100, itu bisa pakai list doang. Tapi Terus disuruh motong, anjing. tinggal dipotong. Ini kalau yang ini sebenarnya soal lumayan susah. Gimana ya? Harus pakai true false ya? Harus pakai true false ya? Nggak harus true false, terserah kalian mau pilih. Tapi Ya aku kalau pakai misalkan true nggak pakai false di true sini. false gimana? Bisa jalan nggak? Returnnya prima. Di sini kamu bikinnya sama dengan prima. Nggak yang return. Oh, Bisa lah. Ya, jadi dev prime ini apa? Aku jelasin blok kode yang ini dulu. Ini tuh algoritma buat nentuin bilangan X itu sebuah bilangan prima atau bukan. Nah, ini udah pernah yang di Fizbus buat yang kelasnya Bumar. Kalau kelasnya Pak Ruza kayaknya belum ya? Bukan Fizbus ya? Fizbus ya itu yang prima atau bukan? Fishbus sama Fishbus. Ya. Jadi di Fizbus itu ada, kalau di kelasnya Bumar itu ada disuruh nyari prima. Ini algoritma prima yang waktu itu ku buat, terus ku masukin sini. Nah, kenapa angka 2 itu kita paksa jadi true? Karena pengecualian bilangan prima. Benar. Soalnya kalau misalnya kita masukin ke sini 2 sampai X dibagi, ini kan kita mulainya dari range 2 nih. Kalau X dibagi X-nya kan 2 dibagi 2, bisa dibagi 0. Nanti keluarnya 2 itu bukan prima, tapi 2 itu bilangan apa ya namanya? Nggak tahu deh, lupa sudah. Nggak ke input false. Pokoknya bukan bilangan prima. Padahal Ya. prima. Ya, 2 itu prima. Sebenarnya kalau yang di codingan kemarin itu ada tambahan if X sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1, itu returnnya false. Ini bukan prima. Jadi buat maksa angka 1 nggak prima ya. Yang Nah, bilangan komposit, negatif. benar-benar komposit. Negatif ataupun 1, 0 itu kan bukan bilangan prima ya. Jadi kita paksa di atas ini pengecualian. Nah, for i in range ini apa? Jadi kita ngecek setiap bilangan i, misal bilangan x nih. Bilangan x ini 37 misalkan. 37 ini kita coba dari angka 2, itu bisa dibagi nggak? Jadi 37 bagi 2, 37 bagi 3, 37 bagi 4, 37 bagi 5, sampai 37 bagi 6. Itu kalau misalnya salah satu di antara mereka ini itu modulo sisa pembagian. Kalau sisa pembagiannya itu 0, kita langsung return ke false di sini. Jadi bilangan itu bukan bilangan prima. Tapi kalau sampai akhir pun dia nggak ngeluarin hasil sisa pembagiannya itu sama dengan 0, kita keluar dari loop, terus ngeluarin hasil bilangannya itu bilangan prima, atau di sini kalau di sini true. Gitu sih. Nah, soalnya bilangan prima itu bilangannya habis dibagi, kalau dibagi bilangannya sendiri kan. benar. Nah, kenapa juga aku nggak pakai 1 di sini? Kalau aku pakai range-nya mulai dari 1,
semua bilangan habis dibagi 1 kan. Nanti returnnya Hmm. false semua. Jadi kita mulai dari angka 2. Hmm. Terus, nah, fungsi prima ini buat apa? Kita pakai di loop kedua. Di sini ada loop lagi nih buat ngecek, buat masukin bilangan prima. Misal di sini kan kita mau masukin bilangan prima. Eh, ini sebenarnya agak ribet, bentar aku ubah biar I kurang dari N, I sama dengan 0. Oh. Oh. Ya gini. Jadi eh apa namanya? Loop kedua itu aku pakai while di sini karena lebih, kalau untuk studi case ini itu lebih enak pakai while. Kalau pakai for soalnya kita nggak tahu bakalan stop kapan kan. Mereka bisa dapetin, aduh ini kok append ya. Ntar deh langsung print. Ini aja deh biar enak. Print A. Print. Yang di sini kita hapus aja. Nah, di loop kedua ini kita bakalan nyobain ini 0 juga deh. Bakalan nyobain apa ya? Ngeprint sebanyak sebanyak bilangan prima yang kita pengenin. Di sini kan ada 5 nih. Berarti I-nya kurang dari 5. Kenapa kurang dari 5? Soalnya kan di sini udah ku deklarasiin kalau I awalnya itu 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan tetap 5 juga jumlah bilangan prima ya. Kecuali kalau kalian deklarasiinnya I di sini 1. Di sini kalian butuh N plus 1. Soalnya biar tetap 5. Gitu deh. Oh, enggak 4. Biar nggak 4. Terus, tadi ada fungsi apa nih? Fungsi is prime yang tadi aku bikin di sini. Ini tuh buat ngecek Function. bilangan prima tadi ini benar prima atau bukan kan. Nah, ketika di sini bilangan primanya ini benar atau hasil fungsinya ini benar, itu kita bakalan ngeprint bilangan prima ini. Sedangkan kalau salah, kita langsung tambahkan A plus 1 biar kita bisa lanjut ngecek nomor berikutnya itu benar atau salah. Skip. Nah, setelah di print, kita tambahin nih I-nya 1 biar kita tahu kita sudah ngeluarin satu bilangan prima. Nanti kan di sini counternya menjadi 1 kurang dari 5. Habis itu kalau ketemu lagi 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 5, 4 kurang dari 5, stop di sana. Kita nggak mungkin 5 kurang dari 5. Dan itu sudah 5 bilangan. Mungkin kita coba ya. Di sini masih connecting. Kita pengen 5 bilangan prima. Keluar di hasilnya 2, 3, 5, 7, 11. Wow. Mungkin ini banyak yang nanya ya dari kemarin-kemarin. Bilangan nomor 5 kayak gimana? Kalau aku kayak gini. Nggak tahu ya lebih simpelnya kayak gimana. Mungkin kita bisa tanyakan ke ChatGPT. Cuman ChatGPT itu nggak aku saranin banget kalau kalian lagi belajar coding awal-awal. Soalnya itu bakalan ngerusak mindset, ngerusak cara berpikir kalian. Lu ngapain coding, kan bisa ChatGPT? Nggak kayak gitu, Siap. bro. Cuaks. Nggak kayak gitu, bro. Kalau nggak pakai function lebih ribet ya, Vin. Bisa. Bentar ya. Kalau nggak pakai function itu nanti bakalan while terus ada for lagi, ada for baru if di sini. Kan nggak enak banget nih dilihat. Udah nyoba bikin kemarin tapi hilang codingannya kemana nggak tahu. Nanti kamu mabuk for loop tuh bener kata Fazil. Cuaks. Jadi for J in range N, nanti di sini ada for K in range J. For nested. Ya, terus di sini if J, pokoknya ribet
kalau nggak pakai function. Nah, tuh ini Fazil dapat saran dari Kating kemarin. Kemarin sempat bilang ke aku kalau misalnya ada loop yang lebih dari 2, itu mending bikin function aja langsung. Jadi kayak gini, bikin function baru. Biar nggak terlalu nest. Kalian emang mau lihat codingan kalian? Enak bacanya. Makanya biar enak baca, biar enak dilihat. Emang kalian mau codingan kalian for for lagi di sini, terus di sini for lagi, kan nggak enak ya. Jadi itu doang sih. Mungkin ada yang ditanyain. Ini udah selesai soalnya. Aku bakalan share hasil codingan ini juga kayaknya. Nggak tahu ya, di-share apa enggak. Soalnya Lulululu. banyak yang nggak datang. Ya. Hey, hey. Aku mau nanya, Apa? yang balikin ke atas yang nggak ke atas deh, ke nomor 5 yang ada yang ada ya itu. Boleh jelasin yang IA tadi tuh nggak? Aku nggak terlalu ngeh yang itu. Ini itu namanya iterator. Astagfirullah. Iterator apa ya bahasa Penampung. iterator itu eh, kayak semacam counter sementara biar kita bisa kayak nyimpen kita udah ngitung berapa kali. Pointer. Inisiasi. Ya, ini tuh namanya Inisiator. inisiasi. Kalau orang nih. Kalau ini namanya inisialisasi, bukan inisialisasi variabel yang bakalan kita pakai. Ini tuh diperluin soalnya kalau nggak kayak gini bakalan error. Soalnya kita belum ngasih tahu nih, I itu apa. Tuh, Nah, itu Aku kurang berangkat paham ya. kenapa ada I-nya A. mulai dari mana? Kenapa ada Kenapa A ada gitu A? loh. Aku kalau I masih paham. Aku bingung kenapa dia harus ada A. Kenapa ada A itu biar kita bisa ini bedain. Kan kalau I itu buat ngehitung ininya ya, I-nya. Kalau A itu buat ngitung bilangannya. Jadi misal kita ngecek 1, itu pakai A. Ngecek pertama kan ini dari 0 nih, ngecek 0. Itu atau bukan, kita tambahin 1. 1 bukan, tambahin lagi. Oh, Jadi ini tuh buat kayak variabel sementara yang dipakai buat ini, oke. buat ngecek Ah, jumlah I see, I bilangannya see. aja. I see, I Ada see, I lagi see. yang Oke, tanyain? oke. Paham. Aman. Thank you. Yoi. Ada lagi yang tanyain? Tahu bang mau nanya apa bang? Bingung. Tanya aja. Bentar, aku mau post. Oh no. Mumpung nggak ada yang nanya, aku mau nanya ke kalian aja deh. Kasih. Perlu ada tutoring bio sama Kim nggak? Wah, perlu sih. Perlu. Perlu ketik 1. Kimia perlu sih. Nggak perlu ketik 1. Langsung rame Per amai. orang 1 aja ya. Bang, aku butuh. Devina Bang, kick aku aja, Devina Devina. bisa. Aulia, Devina, kamu ketik 1 berapa banyak? Devina kick Devina. aja. Kualifikasi. Ini yang megang co-host Fazil ya? Sama Radam. Oh, Jadi gini Fazil guys. doang. Kalau misalnya mau ada tutoring, ya kak. bentar, ada motor lewat. Suaraku kedengeran kan ya? Ya. Aman. Antara gini dulu. Antara bio sama kimia, kalian lebih berat di mana? Maksudku ya lebih yang Kimia banget lebih berat di mana? Di kim atau di bio? Kalau Kim bilang kim, kalau bio bilang Kimia. Jujur Iya, soalnya sering biologi. absen. Aku sering banget absen di kimia. Kimia. Biologi sumpil biologi itu Sumpah, kamu jangan biologi. Kalian kimia organik Biologinya itu cuma apa sih? gambar-gambar. Kita cocok logi. Bioinformatika kan? Bioinformatika Kimia masih nggak bisa gampang. dicocok logi. enggak, Bio. masalah bioinformatika cuma 1 TM coy. Iya. mending yang- record Enggak, di pause dulu. Oh ya, Oh recordnya iya, di pause udah dulu guys. sebenarnya udah selesai sih. Oke. Nah, jadi itu